kemudian di kertas yang sudah saya buat, baru kita tentukan apa sih yang perlu kita tingkatkan di kelas kita ini supaya menjadi keyakinan kelas kita. Ya, lebih kepada bukan peraturan tetapi keyakinan. Kenapa Ibu? Karena kalau peraturan itu memaksa, iya enggak? Kamu harus ini, harus ini. Tapi kalau keyakinan berarti ya kita harus lakukan karena itu keyakinan kita. Bisa ya? Bisa. Siapa yang sudah selesai? Iya, nanti boleh dibacakan. Ditulis dulu ya, 10. Silakan ditulis dulu. Mama pikirkan. Alisa kemudian Alisa menyertani Bani Lau itu dari Katolik itu. Itu juga ya. Jadi juga dulu ya ada di kegiatannya ada menahama di kumba gereja kata yang pada mengalami Tuhan yang lama tapi memang dukung dengan usaha apa kedua usaha itu juga nah itu saya untuk tidak bergaya kita nah ibu jadi pak itu dengan kita dengan membaca uang dan lebih dari itu silakan saya. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya, bahkan waktu daripada rekan-rekan guru di tempat ini yang sudah mendukung saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, setelah kami mendapat materi, kami diharapkan bisa membagikan hal ini juga kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu konsep utama budaya positif, di mana konsep utama budaya positif sendiri terdiri dari 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi sepanjang pemaparan saya nanti tidak terlepas dari ketujuh aspek yang ada di depan. Kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa sih itu perubahan paradigma belajar? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, perubahan paradigma belajar yaitu menuntut setiap guru untuk boleh melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, di kelas kita ada 24 murid. Nah, kita harus mampu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 24 anak tersebut. Mungkin ada yang anaknya cepat, ada yang lambat, ada yang aktif, ada yang tidak aktif begitu. Jadi begitu banyak perbedaan sehingga dituntut guru-guru
Nah, Bapak Ibu yang sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya? Ada 6, betul sekali ada 6 ya. Yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kebinekaan global. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yaitu disiplin positif. Sebelum saya memaparkan lebih banyak tentang disiplin positif, ada pertanyaan pemantik buat kita. Jadi mari kita lihat anak-anak kita di kelas. Nanti kita menjawab pertanyaan ini bersama-sama. Nah, yang pertama, Natalius mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. Bahwa Natalius mengetok kepala temannya tersebut beberapa kali. Apa yang kita lakukan untuk mendisiplinkan Natalius? Yang pertama, Natalius mengganggu temannya yang fokus belajar. Kemudian dia bahkan mengetok kepala temannya itu beberapa kali. Nah, bagaimana ya cara kita mendisiplinkan Natalius? Ada Bapak Ibu yang kasih saran? Ya, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Zai. Oh, berarti Natalius kita pisahkan, dia duduk sendiri untuk memberikan dia pelajaran dari apa yang telah dia lakukan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Bertanya kepada Natalius mengapa dia minta. Oh, kita bertanya kepada Natalius alasannya ya. Ada lagi, Pak Ibu? Ada. Iya. Oh, kita panggil orang tuanya akan hal yang telah dia lakukan. Wah, sangat baik sekali setiap pendapat dari Bapak Ibu. Kita keep dulu, kita simpan dulu. Karena ada lagi kasus yang kedua. Kasus yang kedua, yaitu Rizky tidak mengerjakan PR. Bahkan Rizky merobek buku PR Ein karena tidak mengizinkannya mencontek. Jadi si Rizky ini PR-nya tidak dikerjakan. Saat dia minta si Ein-nya nggak kasih. Jadi dia marah sehingga robek buku temannya. Ini hanya contoh kasus ya. Apa yang kita lakukan kepada Rizky? Menegur anak itu supaya tidak membangkang. Oh, berarti kita berikan teguran ya Ibu ya. Ada lagi? Baik, mencari tahu masalah, Oh. sesi tidak mengerjakan PR. Baik, Ibu Tanju mengatakan bahwa kembali lagi kita tanyakan sama seperti Natalius alasannya apa. Rizky pun demikian kita tanyakan. Baik, lanjut. Terakhir, Axel bermain kasar dengan temannya. Axel menarik baju temannya sampai melepaskan 3 kancing baju temannya tersebut sekaligus. Bagaimana kita mendisiplinkan Axel? Axel itu dipanggil di depan, Kita panggil depan. lalu kita berikan semua contoh. Bagaimana kalau sama kamu terjadi seperti kan sudah terlepas? Bagaimana perasaannya? Oke, sarannya yang sangat baik dari Ibu Intan. Kita panggil anaknya, terus kita tanyakan bagaimana jika hal ini terjadi kepada kamu. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kayak yang tadi juga harus itu orang salah ya. Oke, harus ada kerjasama yang baik. Baik, berarti Ibu Aceh konsisten ya, tetap kita minta orang tuanya untuk mengetahui hal ini sehingga ada kerjasama dari orang tua ya. Nah, hal ini tidak akan saya jawab langsung, tapi melalui materi nanti kita akan mengerti apa yang kita lakukan terhadap Natalius, Rizky, dan juga Axel. Nah, dalam budaya kita untuk mendisiplinkan anak biasanya dengan menghukum atau memarahi. Kita cenderung membuat anak membayar kesalahan yang telah dilakukannya. Contohnya si anak melakukan ini, dia harus diberikan. Si anak berbuat ini, jadi dia harus mendapat ini. Jadi ada yang namanya konsekuensi yang didapatkan dari apa yang telah dilakukan. Namun, diingatkan bahwa disiplin sebagai pendidikan bagi anak. Jadi diingatkan lagi kepada kita, ternyata pendidikan itu tidak hanya ketika kita mengajar di kelas, tetapi ketika mendisiplinkan anak pun itu adalah pendidikan. Nah, mendisiplinkan seharusnya tidak membuat anak
membayar atau menebus kesalahannya. Jadi seperti yang tadi, saya masih belum menjawab jawaban dari seperti yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, tetapi masih dipikir. Mari kita lihat lebih jauh. Disiplin positif merupakan sebuah cara untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman atau hukuman. Berarti disiplin positif ini berbanding terbalik dengan yang kita lakukan atau budaya kita, di mana anak melakukan ini harus diberikan ini. Ternyata tidak, tetapi tumbuhnya lanjut. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, ternyata dari setiap tindakan anak kita di dalam kelas ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup. Semisal anak-anak kita mengganggu temannya, melawan temannya, membalas temannya, itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Dikatakan bahwa